Markus pasal 6, hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ini ditulis pertama kata kemudian Yesus berangkat dari situ. Berangkat dari mana ini Yesus? Kita ingat pembacaan di Markus pasal 5, bagaimana Yesus itu membangkitkan anak Yairus. Itu terakhir yang Yesus lakukan, dan dari tempat Yairus itu yang Yesus melanjutkan, dia berangkat pergi dan tiba di tempat asalnya. Asalnya Yesus di mana? Di Nazaret. Nah, jadi dia pergi setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dia mengusir roh jahat dari orang gerasa. Bagaimana Yesus menyeberang menyeberang danau untuk membantu menyelamatkan orang yang dirasuk oleh roh jahat, yang sudah tinggal di kuburan, sudah memukul-mukuli dirinya dengan batu, yang orang sudah coba untuk menenangkan dia, dirantai, dibelenggu, tetapi dia bisa untuk menghancurkan, memutuskan belenggunya, memutuskan rantai yang dipakai mengikatnya sampai Yesus menjumpai dia. Yesus tiba di tempatnya, dia lihat Yesus dan dia mendekati Yesus, berlari untuk ditolong, dibebaskan dari roh jahat. Untuk kita ingat kembali pembacaan Markus 5, dan bagaimana orang itu membuat seluruh kampung takjub, karena yang sebelumnya nggak bisa lagi dikendalikan, ternyata saat bertemu dengan Yesus, roh jahat yang ada di dalam tubuhnya yang merasuki dia, dipindahkan Yesus ke dalam 2000 ekor babi yang sementara cari makan di situ, dan babi-babi itu terjun ke dalam tepi jurang ke dalam danau, dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas. Dan kalau kita ingat, orang yang sudah dibebaskan ini mau ikut Yesus waktu Yesus naik kembali ke perahu untuk menyeberang lagi, tapi Yesus menolak dia. Yesus bilang kepada dia, Markus 5 ayat yang ke-19, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang semua menjadi heran bagaimana Yesus menolong orang ini, karena orang-orang sudah berusaha menolong dia tetapi tidak ada yang berhasil. Tetapi Yesus yang empunya segala kuasa, Yesus yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa atas sakit penyakit, yang berkuasa atas kelemahan, yang berkuasa atas roh jahat, semuanya dia sanggup kalahkan. Semuanya dia yang berkuasa, dan inilah yang diberitahukan oleh orang yang telah dipulihkan itu. Jadi ada tujuan Yesus memulihkan hidup kita. Yesus mau supaya kita pulang ke rumah, kita pulang kepada orang-orang sekampung dan memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas hidup kita dan bagaimana ia telah mengasihani kita. Pasti kita semua pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan menolong kita dari keadaan yang mungkin sudah mustahil, tidak mungkin lagi, atau ya yang hal-hal yang menurut kita nggak terlalu besar-besar lah. Tuhan sanggup menyentuh semua area kehidupan kita, dan apa yang kita perlu perbuat? Ceritakanlah, beritahukanlah semua yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita,
atas kasih-Nya, atas perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya kepada kita. Supaya apa? Tuhan dimuliakan, Bapaknya dimuliakan. Nah, itu tentang Markus pasal 5 perikop pertama. Ada lagi Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita sudah tahu semua kisahnya. Yesus sudah lakukan itu. Sekarang Yesus sudah tiba kembali di tempat asalnya, yaitu Nazaret, dan murid-muridnya mengikuti dia. Murid-murid terus setia pengikut kan, murid-murid itu adalah pengikut. Nah, mereka murid-muridnya itu mengikuti dia. Ayat 2 Markus pasal 6. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi Yesus kembali. Apa yang dilakukan Yesus? Mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati. Itu pekerjaan Yesus yang dilakukannya selama dia di bumi. Dan kali ini di kampungnya sendiri di Nazaret, pada hari Sabat dia mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar, ya, orang-orang sekampungnya itu kan datang beribadah di rumah ibadat itu. Mereka takjub saat mendengar pengajaran Yesus, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat yang berbeda dari mereka dengar selama ini. Mereka menjadi bertanya-tanya, dari mana ya dia belajar itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka heran karena mereka sangat kenal sama Yesus. Selama 30 tahun mereka kenal Yesus ini, anaknya Yusuf, tukang kayu, anaknya Maria, dengan saudara-saudaranya. Mereka tahu apa yang dilakukan Yesus setiap hari. Mereka tahu kegiatan-kegiatan Yesus selama 30 tahun bersama-sama. Tetapi kok sekarang tiba-tiba ngajar di bait Allah, mereka mendengar cerita-cerita tentang Yesus, mujizat-mujizat yang sudah dilakukannya, dan itu membuat mereka menjadi takjub, mereka menjadi heran di situ. Tetapi mereka, kita bisa lihat apa respon selanjutnya dari orang-orang sekampungnya. Sudah mendengar, sudah melihat, dan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Tetapi kita akan lihat bagaimana mereka meresponi Yesus. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi orang-orang sekampungnya tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya akan apa yang Yesus lakukan. Padahal mereka takjub, ada ketakjuban, keheranan atas hikmat-hikmat Yesus, atas mujizat-mujizat yang demikian banyak yang diadakan oleh tangannya. Tetapi mereka tinggal dalam pikiran lama mereka, melihat Yesus yang hanya anak tukang kayu, yang mereka sangat kenal selama 30 tahun. Padahal Yesus yang ada di depan mereka sekarang adalah Yesus yang sudah memulai misinya, pekerjaannya di bumi. Yesus yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang
sudah melihat bagaimana langit terbuka dan melihat Roh Kudus turun atasnya, dan mana Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang sudah mengalami 40 hari di padang gurun untuk mendapat ujian dan menang. Dan Yesus inilah yang mereka lihat sekarang dan dengar sekarang, tetapi mereka tidak percaya. Dan akibat dari ketidakpercayaan mereka, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di kampungnya sendiri. Dan Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi ini yang Yesus simpulkan. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya, Yesus berkata di pembacaan firman yang lain, jikalau kamu percaya kepadaku, percaya kepada firman-Nya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang telah kulakukan. Jadi saya amini ini perkataan Tuhan Yesus, tetapi dari perkataannya yang lain, bahwa kita hari ini sebagai pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, kita percaya bahwa di tempat kita, di tempat asal kita masing-masing, dimanapun kita berasal, kampung kita, keluarga kita, saya mengaminkan perkataan Tuhan bahwa jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang seperti kulakukan, bahkan jauh lebih besar daripada itu. Bahwa keluarga-keluarga menerima kita, orang-orang sekampung kita menerima kalau kita dipercayakan Tuhan membagikan Injil damai sejahtera. Bahkan kalau Tuhan mau pakai kita di dalam keluarga, di antara orang-orang sekampung, untuk ada penyembuhan, untuk ada pemulihan, untuk ada memberi kekuatan melalui firman-firman Tuhan. Kita lanjut ke perikop berikut. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kembali Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dia berkeliling. Dia sambil mengajar. Pastinya di sini dia juga menyembuhkan, dia menguatkan, dia mengusir roh jahat. Ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, kita lihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, 12 rasul yang dia sudah pilih. Kita sudah baca itu di Markus pasal yang ke-3, dari ayat yang ke-13 sampai ayat 19. Dia panggil 12 rasulnya, dia utus mereka berdua-dua. Nah, kita ingat Yesus selalu mengutus berdua-dua, dan mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat. Jadi Yesus yang memberikan kuasa, dan kita lihat bagaimana mereka setelah itu bisa mengusir banyak setan, menyembuhkan orang sakit, dan mereka memberitakan Injil juga dan mengajak orang untuk bertobat. Nah, di sini ada pesan Yesus untuk jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali bawa tongkat, tetapi roti jangan, bekal jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, tapi pakai alas kaki. Tetapi jangan memakai 2 baju, 1 baju aja. Ini pengertiannya untuk melihat
bahwa percaya kepada Tuhan. Kadang kita terlalu mengandalkan semua yang kita punya. Yesus mau supaya kita benar-benar hanya mengandalkan Dia. Kita lanjut ke pembacaan perikop berikut. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Nah, ini kisah Raja Herodes juga yang mendengar tentang kuasa Yesus, dan dia pikir, dan orang katakan nama Yesus terkenal, dan orang-orang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Kepercayaan orang, Yohanes Pembaptis bangkit dari antara orang mati, dan itu adalah Yesus. Kita baca dulu kisah tentang Herodes ini dan Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Ayat yang ke-15. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Jadi Herodes juga berkata bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang dia sudah penggal kepalanya dan sekarang sudah bangkit lagi. Jadi banyak sekali yang mempercayai Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ayat 17, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri, karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ini Herodes, ya, kita sudah baca di Matius juga bagaimana dia mengambil istri saudaranya sendiri Filipus, yaitu Herodias, dan ini ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dia tahu kalau dia salah, tetapi ya dia tetap mau melakukan keinginan hatinya. Dia mau menyenangkan hatinya. Marah, ditegur, dia menjadi sakit hati. Dia menyuruh menangkap Yohanes, dibelenggu dan dimasukkan di dalam penjara. Nah, orang-orang yang tidak mau menerima teguran, orang-orang yang hanya senang melakukan apa maunya mereka, sekalipun tahu salah, tetapi malah menangkap orang yang mau menolong dia. Apakah kita juga pernah ada di sana? Orang datang dengan kasih menegur kita, tetapi kita malah penjarakan, dalam arti mungkin kita malah pergi cerita kiri kanan tentang orang itu, tentang ketidakbaikan orang itu, padahal sebenarnya dia mengasihi kita dengan menegur kita. Nah, ini yang Herodes lakukan. Dia tangkap Yohanes Pembaptis karena dia tidak senang ditegur berhubung dengan istri Filipus saudaranya, yaitu Herodias, yang dia ambil. Nah, kita lanjut ayat 21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis."
Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, sebab karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kita lihat bagaimana orang yang sudah sakit hati, sudah menyimpan kemarahan, sudah menyimpan dendam, saat ada kesempatan untuk membalas dendam, iblis memberi kesempatan. Dan kalau orang sudah buta dalam hati bahwa perbuatan yang dilakukan, bagaimana Herodias di sini sebagai seorang ibu malah mengajari anaknya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Ini ajaran ibu. Bagaimana seorang ibu yang harusnya mengajarkan kebaikan kepada anak, mengajarkan kebaikan kepada anak, malah ibunya sendiri yang mengajari dia, karena ibunya menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, karena pastinya ditegur juga. Herodes kasih tahu, kita ditegur nih sama Yohanes Pembaptis karena peristiwa dia sudah menjadi istri dari Filipus, saudara Herodes, tetapi saat Herodes mengambilnya, ya dia mau saja, dan ternyata dia sakit hati juga di sana dan menularkan sakit hati itu kepada anaknya. Nah, Herodes dalam hal ini kita belajar jangan cepat-cepat berjanji. Ya, kalau sudah senang-senang kadang cepat sekali bikin janji. Kadang cepat sekali bilang, "Oh, akan kuberikan semua apa yang kau minta. Aku akan bikin semua." Nah, ini yang dilakukan Herodes di saat dia senang sekali melihat tarian putri dari Herodias. Dia bikin janji di depan banyak orang, depan tamu. "Apa saja yang kau minta, bahkan setengah kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu." Karena dia senang tarian, cuman karena tarian dia mau kasih setengah kerajaannya kepada anak Herodias ini. Nah, disitulah muncul kesempatan membalas dendam dari Herodias. Saat anaknya minta nasihat kepada dia, dia malah yang suruh anaknya minta kepala Yohanes Pembaptis. Mari kita mengajar anak-anak kita, bukan dendam yang kita tularkan, bukan sakit hati, tetapi tularkanlah kasih kepada anak-anak kita. Kita lanjut, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 30, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, dari mana ini murid-murid yang kita sudah baca sebelumnya di ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13, di mana murid-murid diutus berdua-dua, mereka pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat, bahwa mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, mereka tiba kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka pulang laporan kepada Yesus. Mereka berdua-dua menceritakan semua yang Tuhan sudah kerjakan melalui mereka. Ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Setelah bekerja berdua-dua, Yesus mengajak mereka ke tempat sunyi untuk sendirian dan beristirahat. Ada waktu Yesus tahu bahwa murid-muridnya juga butuh istirahat, butuh kalm, jadi dipanggil ke tempat yang sunyi. Nah, kita pun gak harus selalu harus lakukan sesuatu. Ada waktu Tuhan mau kita pergi di tempat yang sunyi, sendirian, beristirahat, dan pastinya berendam semakin dekat dengan Bapa. Lanjut di sini, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saking banyaknya orang yang
terus datang mencari mereka dan bahkan makan gak sempat. Itu sebabnya Yesus mengajak mereka ke tempat sunyi untuk sendirian saja, gak dikerumuni orang-orang yang banyak, dan mereka bisa beristirahat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Orang-orang yang lagi lapar dan haus, mau disembuhkan, mau dipulihkan, mereka tidak hitung-hitung, jalan kaki. Ini mereka tahu Yesus semuanya berang danau, mereka ngikutin Yesus dengan berjalan kaki. Seperti ini keadaan yang kita hadapi hari ini, saat kita mau disembuhkan, mau dipulihkan, apapun dilakukan supaya ketemu lagi Yesus. Nah, apakah kita bisa lakukan itu bukan hanya karena mau disembuhkan, tetapi karena kita rindu, lapar dan haus akan kenal Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya mencari disembuhkan, bukan hanya untuk dipulihkan, diusir dari roh-roh jahat yang ada, tapi biarlah kita melakukan seperti orang-orang ini sampai berjalan kaki untuk kita semakin dekat dan semakin kenal dengan Yesus. Kita lanjut ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Dimulai dari belas kasihan Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia, dan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Yesus gak suruh mereka pergi, atau Yesus gak cuekin. Yesus tujuannya tadi mau pergi ke tempat sunyi, beristirahat dengan murid-muridnya, tetapi Yesus lebih mengutamakan orang-orang yang dengan sepenuh hati mencari dia. Jadi di sini Yesus nggak jadi istirahat dengan teman murid-muridnya, dia malah memberi makanan. Jadi setelah dia ngajar lagi, dia memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Jadi nggak dicatat di sini berapa jumlah perempuan dan anak-anak, tetapi laki-lakinya 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid di sini yang mengatakan, bagaimana mungkin bisa beli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan orang sebanyak itu. Tetapi dari belas kasihan Yesus, dari apa yang ada, Yesus bisa melakukan mujizat. Mujizat ternyata kita bisa lihat dimulai dari belas kasihan Yesus, yang tidak memperhatikan dirinya sendiri, yang mau istirahat, tetapi karena orang banyak membutuhkan dia memberi makan mereka 5 roti dan 2 ikan, dan bahkan ada yang sisa 12 bakul penuh. Kita baca yang berikutnya, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida,
Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi sudah selesai makan, semua sudah kenyang. Yesus perintahkan murid-muridnya naik ke perahu lagi untuk berangkat ke seberang. Ini Yesus seberang danau ke balik lagi ya. Banyak sekali perjalanan Yesus kita lihat menyeberang danau, naik lagi ke perahu, balik lagi ke tempat sebelumnya. Nah, sekarang bukan berangkat ke tempat sebelumnya, sekarang mereka mau ke seberang ke daerah Betsaida. Jadi orang banyak dia suruh pulang, yang 5.000-an orang tadi, dan murid-muridnya sudah naik ke perahu. Ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Semua berpisah dengan Yesus, murid-muridnya juga. Dia pergi ke bukit sendirian dan berdoa mencari Bapaknya. Ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tepi danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kita lihat di sini bahwa Yesus sendirian di bukit, murid-muridnya sudah di tengah danau, dan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung perahu karena angin sakal. Jadi Yesus lihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia dari jauh melihat, dan murid-muridnya dia yang suruh untuk bertolak ke seberang, naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu. Dan Yesus gak biarkan mereka sendirian. Di peristiwa sebelumnya, Yesus ada di atas perahu bersama mereka, dan ada angin ribut, ada taufan yang melanda perahu mereka. Kali ini Yesus gak ada bersama-sama di perahu, tetapi Yesus lihat dari jauh bagaimana perahu murid-muridnya itu mereka susah payah untuk mendayung perahu karena angin sakal. Nah, Yesus gak tinggal sendirian melihat murid-muridnya berjuang. Yesus datang mendekati mereka. Tetapi kita lihat di sini ada satu yang menarik hati saya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Ini sudah subuh loh, jam 3 malam Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ini kata ia hendak melewati mereka yang menarik hati saya. Yesus kan melihat dari jauh mau datang lihat muridnya, tapi kok mau dilewatin? Ya, kalau kita lihat kok mau dilewatin. Yesus tuh kadang-kadang mungkin mau nguji nih murid-muridnya, apa reaksi mereka. Seperti kalau kita ingat di perjalanan ke Emmaus ya, Yesus seolah-olah mau pergi melanjutkan perjalanan. Nah, ini dia hendak melewati mereka. Nah, saat itulah murid-murid mereka melihat, dan murid-murid Yesus melihat dia berjalan di atas air, dan ketakutanlah mereka. Jam 3 subuh ada seseorang berjalan di atas air. Wah, yang mereka dengar selama ini cerita di masyarakat hantu seperti itu. Jadi cerita-cerita yang kita tahu sebelumnya dalam hidup kita akan ngingatin kita saat ada peristiwa yang terjadi. Tapi Tuhan mau kita nyanyikan nyanyian baru. Ini Yesus mau memperlihatkan bukan hanya hantu yang bisa berjalan, yang kelihatan seperti itu ya, yang mereka dengar cerita-ceritanya tentang hantu di masyarakat. Dan Yesus mau berkata, ini aku, memperlihatkan hal yang baru. Dia berkata, ini aku, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi bagaimana murid-murid Yesus sendiri pun mengalami proses untuk mempercayai, yang melihat langsung Yesus melakukan mujizat, tetapi hati mereka
tetap degil. Kita ingat apa arti degil ya, orang yang sudah melihat, mendengar tetapi nggak percaya. Dan itu pun murid-muridnya ngalamin sendiri, yang sudah ngikut terus Yesus tetapi hati mereka tetap degil dan mereka belum juga mengerti. Padahal Yesus udah bilang waktu mereka bertanya tentang perumpamaan, Yesus bilang kalau perumpamaan seperti ini aja, waktu perumpamaan tentang penabur kalian gak ngerti, bagaimana bisa ngerti perumpamaan-perumpamaan yang lain. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk terus menerus meminta kepada Roh Kudus untuk diajarkan, diberi pengertian untuk hal-hal baru yang kita lihat dalam hidup kita, supaya kita nggak menghakimin, kita nggak bilang oh itu pekerjaan Belzebul seperti orang-orang Farisi lihat Yesus, tetapi kita bisa percaya bahwa hal-hal baru yang kita lihat dalam hidup, ada orang yang bisa dipercaya Tuhan menyembuhkan, itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi tetap berhati-hati, karena ada juga nabi-nabi palsu ya, yang kita sudah baca juga di pembacaan-pembacaan sebelumnya, supaya kita uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Kita lanjut ke perikop berikut. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ayat 53, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Yesus kemanapun pergi, followers-followersnya mengikuti dia. Orang-orang bahkan berlari-lari ke seluruh daerah di mana Yesus ada. Kali ini di daerah Genesaret, dan Yesus dibawakan semua, diusung orang-orang sakit di atas tilam. Ya, ingat cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diusung di atas tilamnya oleh orang-orang yang sampai merusak loteng supaya bisa nurunin Yesus, saking banyaknya orang yang ngikutin dia. Ayat 56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Kita lihat bagaimana orang-orang dimanapun Yesus pergi, berkeliling kemana-mana Yesus mengajar, Yesus sembuhkan orang sakit. Yang menarik saya ini di pembacaan terakhir, bahwa orang-orang meletakkan orang-orang sakit bahkan di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Bisa dapat di sini bagaimana? Ini saya tertarik melihat kalimat yang terakhir di sini, supaya diizinkan menjamah jumbai jubah Yesus. Pastinya ini karena mereka sudah mendengar kesaksian tentang perempuan pendarahan yang berkata bahwa asal kujamah saja jumbai jubahnya pasti akan sembuh. Aku akan sembuh dari sakit pendarahan yang sudah 12 tahun dideritanya. Jadi orang-orang baru mulai juga mencoba untuk menjamah jumbai jubah Yesus setelah mereka dengar kesaksian tentang penyembuhan wanita pendarahan yang 12 tahun itu. Jadi kita pun jangan takut untuk berbagi bagaimana Yesus menyembuhkan kita, bagaimana Yesus memulihkan hidup kita, supaya orang-orang lain yang mendengar terbangkitkan imannya, terbangun imannya, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, supaya orang-orang pun juga mencari Yesus, mengenal Yesus yang sudah kita alami bagaimana dia menyembuhkan hidup kita, menolong kita. Nah, seperti inilah yang saya percaya orang-orang yang memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubah Yesus, karena mereka sudah mendengar dan
mereka mempercayai apa yang sudah dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, membangkitkan iman kita untuk mempercayai apa yang disampaikan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, apa yang diteladankan Yesus, supaya kita juga mengalami kesembuhan-kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami kebangkitan dan mujizat di dalam hidup kita. Dimulai dengan mendengar, iman timbul, dan kita percaya dan kita mengimani. Jangan seperti orang-orang di kampung Tuhan Yesus, jangan sampai seperti orang-orang di Nazaret. Mereka melihat, mereka mendengar, tetapi mereka tidak percaya, sehingga mereka tidak mengalami mujizat. Ini orang-orang di kampung Genesaret, mereka mendengar cerita tentang perempuan 12 tahun pendarahan, sakit pendarahan, yang menjamah jubah Yesus dan sembuh. Mereka percaya dan mereka juga memohon untuk bisa melakukan seperti itu, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mari kita percaya dengan menjamah jubah Yesus hari ini, mempercayai Yesus. Kita nggak lihat langsung jubah Yesus di depan kita, tapi percaya akan setiap kebenaran yang kita dengar dengan firman-firman yang kita baca dari hari ke hari. Maka kita percaya kemuliaan-kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dan kita memuliakan nama Dia. Kita kembali menceritakan kepada keluarga kita, orang-orang sekampung kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan memulihkan kita, bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.